Jumpa lagi dengan podcast Dinkes Banten. Masih bersama teman-teman. Gue sebetulnya sebel nih krunya cowok semua. Ada cewek kan satu Gak ada gitu ya. kayak Yanti gitu ya. Iya Tadi lah, ada masa kayak Yanti itu ya. Jen lagi, Goji lagi. Aduh ampun gue. Ini Esa. Dede ngomongin ini. Kali ini kita ngobrol apa kita, Ji? Nggak, kita kemarin kan ini apa waktu bulan kemarin ya, Mei itu akhir Mei, Yes. itu ada kick off kick off penanganan stunting di Banten. 2024. Di acara Rakerkesda. Rakerkesda, rapat kerja kesehatan daerah yang dilaksanakan di Tangerang ya. Ini kick off penanganan stunting ini dilaksanakan dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni. Oke. Itu dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten. Ngomongin data stunting ternyata masih banyak. Masih banyak. Kenapa sih banyak sekali orang yang masih punya resiko stunting gitu. Iya. Ini kan latar belakangnya mungkin kembalinya ke zaman-zaman dulu juga. Oke, kebiasaan-kebiasaan ibu. Gue termasuk stunting enggak, Wak? Enggak. Ya termasuk mungkin gue kurang tinggi kan tinggi gue ini kan 160 sekian ya, 60 kurang 170 kurang. Tapi kan tahun berapa lahirnya, Ji? Iya, gue kan lahir tahun itu. Artinya dulu itu kan ada juga tuh kayak semacam mitos-mitos yang membuat orang takut makan telur. Oke. Takut makan ikan. Oke. Iya kan? Oke. Kalau kebanyakan makan ikan jangan banyak-banyak. Oke. Takut cacingan, kan gitu. Oke. Ya kan gitu. Kalau jangan kebanyakan makan telur. Takut bisulan, kan gitu. Makan ikan cacingan. Makan telur bisulan. Yes. Minum susu macam-macam gitu kan ya. Padahal itu kan yang dibutuhkan tubuh semua. Kenapa itu orang tua kita beralasan seperti itu? Mungkin orang tua kita nggak punya kemampuan untuk beli. Sehingga kan dikasih alasan-alasan begitu. Alasan-alasan seperti itu. Negara baru merdeka, bro. Kan gitu ya. Zaman dulu. Katanya makan bonggol pisang aja udah ketemu syukur kan gitu. Sehingga timbulah nasi aking. Timbulah nasi goreng. Nah nasi goreng aja kan nasi kemarin digoreng lagi kan begitu. Sekarang nasi baru digoreng, bro. Dijual di mana-mana, ya kan? Sampai ada istilah nasi goreng anu. Ya dulu kan enggak. Nasi goreng setan, segala macam ya. Nah, ada lagi nih. Misalnya ya keluarga gue juga itu banyak punya petani, bro. Oke. Kalau seandainya dia ngambil pisang di kebun, pisang nih satu tandan gitu. Nah yang bagus-bagusnya tuh dibawa ke pasar. Oke. Dijual. Yang jelek-jelek? Yang kuntet-kuntet kasih ke kita kan. Ya gimana gak stunting? Nah parahnya lagi, Ji. Kalau selalu ngomongin mitos, stunting ini kan manusia atau orang yang lambat mengalami pertumbuhan itunya. Sehingga mitos yang paling parah itu disebut sebagai penyakit kutukan. Ini kan sangat menyimpang banget, salah. Padahal stunting itu sebetulnya kurang asupan, kurang gizi, sehingga pertumbuhannya lambat. Baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan psikis, otak, ya kan gitu. Ya seharusnya kan sejajar nih antara cara berpikir dengan pertumbuhan badan. Ada juga yang terbalik, badannya gede, tapi kelakuannya masih kayak bocah. Gede blog gitu kan, gede-gede blow on gitu kan. Nah ini kan angka stunting di Banten masih terbilang tinggi nih, Ji. Tinggi. Nah ini kan harus kita sikapin. Masyarakat juga harus kita beri kesadaran bahwa penanganan stunting ini tidak saat anak itu lahir, tetapi dari dalam kandungan pun. Betul. Di situ harus sudah dimulai itu penanganan atau pencegahan stunting. Misalkan ibu hamil, bagaimana hamil yang sehat. Sampaikan dong, lu juga kata siapa? Lu kan bukan dokter. Lama-lama jadi dokter, bawa. Pas jadi host podcast kesehatan jadinya kayak dokter aja. Hari ini tuh pakai baju putih. Kalau di sini kata Kepala Dinas Kesehatan sih, Ji. Kata Bu Ati. Lagi-lagi kita kan rujukannya beliau. Iya. Ya kan Bu Ati lah yang ngasih tahu ke kita. Kan penting, bro. Kata beliau itu begitu. Jadi tidak hanya
penanganan itu saat ketika dia lahir. Tetapi baru kita repot. Padahal tidak dari dalam kandungan. Dari dalam kandungan juga sudah mulai ibu hamil itu sudah harus asupan gizinya harus sudah cukup, susunya harus cukup. Jangan hanya kepentingan bapak saja yang dipenuhi. Akses semuanya. Semua artinya bahwa pemenuhan nutrisi, pemenuhan gizi, termasuk rajin ditengok. Kan begitu ketika dia masih dalam kandungan. Data stunting Banten tuh, ini kan penanganan 2024 kalau nggak salah targetnya turun 14%. Ya. Harapannya ya, prevalensinya itu harus turun 14%. Semoga tercapai Ji ya. Dan itu memang sudah menjadi target nasional. Sesuai dengan arahan Wapres sebagai Ketua Penanganan Stunting Nasional kan. Banten, coba data per 2023 berapa? Ini kan infonya ada tren positif sih Ji. Kalau soal stunting ya. Yang saya tahu tuh dari 22% kemudian menurun menjadi 20%. Nah, kemudian sekarang diharapkan menjadi 14, bahkan di bawah 14%. Ini kan menjadi apa ya? Trennya tuh bagus. Trennya bagus. Semoga target ini tercapai. Tapi lagi-lagi nggak bisa Ji, nggak bisa kita hanya hanya ngomong tapi tanpa action. Betul. Saya ngelihat keseriusan pemerintah Provinsi Banten ini juga saya lihat untuk penurunan itu serius. Betul. Karena saya lihat dari penganggaran aja. Ini penganggaran untuk stunting saja itu ada penambahan 15 miliar. Artinya kan pemerintah Provinsi Banten ini serius ingin menurunkan itu. Kalau yang gue tahu gini, bahwa penanganan stunting ini ditangani bukan oleh satu lembaga. Kalau yang kita tahu ini kan masalah kesehatan. Bukan hanya ditangani oleh dinas kesehatan saja, tetapi juga oleh lembaga-lembaga lain, instansi lain. Karena secara nasional ini ada 19 lembaga atau kementerian yang turut terjun menangani stunting. Kadang gue juga mikir, loh kok PUPR nih kenapa sih ada program penanganan stunting? Bagaimana caranya? Oh ternyata PUPR ini tugasnya adalah bagaimana memberikan akses transportasi terhadap masyarakat yang di pelosok-pelosok sana, supaya mereka mudah melakukan berobat, supaya mereka mudah untuk memberikan akses ibu dan anak ketika misalnya memeriksakan kandungan seperti itu. Belum lagi rumpun-rumpun sosial, misalnya BKKBN, lalu misalnya dinas sosial. Ya Dinsos juga ada tuh program pemberian makanan tambahan untuk anak-anak. Artinya kan kita pengen ngomong bahwa untuk penanganan stunting ini dikeroyok Ji. Dikeroyok oleh banyak instansi. Betul. Bagaimana ini kemudian menjadi menjadi babak belur, menjadi hilang di muka bumi Banten ini Ji. Menurun ya, berkurang. Tapi kalau bisa hilang Ji. Kalau bisa sih hilang, cuma kan target untuk hilang ini kan variabelnya sangat tinggi kan begitu. Bertahap. Ngomongin data deh, yang gue baca sih katanya ini risiko stunting di Banten ini masih ada di sekitar 500.000 keluarga. Nah, 500.000 tuh Ji. 500.000. Itu banyak tuh Ji. Dari 12 juta sekian juta ya. 12, sekian juta penduduk Banten ya. 500.000-nya ini masih punya resiko stunting. Potensi stunting. Nah, lalu nih kalau seandainya kita ngelihat dari aplikasi Edasa Wisma ya, di tahun 2023 ini ada 29.794 anak stunting. Nah, jumlah itu 11.762 ini masih dalam penanganan. Sementara yang sudah selesai ditangani, 18. Yang sudah tertangani ini ada 18.032. Ya artinya kan masih banyak. Masih banyak yang belum tertangani. Masih banyak banget. Jadi estimasi prevalensi stunting di Banten ini 12,97%. Kalau seandainya melihat dari studi status gizi Indonesia SSGI tahun 2021, angka prevalensi stunting Provinsi Banten 24,5% dan 2002-nya itu berhasil ditekan menjadi 20%. Setelah 20% masuk lagi nanti sekarang 14. Ada supaya jadi 14%.
Ya artinya harus turun 6% lah gitu kan dari kondisi saat ini. Ya. Ini kan luar biasa. Ya, artinya di 2024 ini kan ada target turun menjadi 14%. Betul. Artinya kalau kita mau bicara Indonesia emas 2045 ya. Artinya kan angka stunting sudah tidak ada lagi nih. Harus sudah zero ya. Harus sudah nol. Harus sudah. Ini kan bukan pekerjaan gampang, Ji. Ini kan pekerjaan yang harus gitu loh. Yang harus dilakukan oleh banyak pihak. Tidak cukup dinas kesehatan saja. Artinya bukan dinas kesehatan tidak mampu gitu loh. Tapi ini butuh keseriusan dari banyak pihak. Oke. Ini kalau gua ngelihat stunting ini kan apa ya? Sedih banget sih sebetulnya. Iya. Kita ini kan orang Indonesia ini dikenal orang yang bukan orang yang punya postur tubuh yang besar tinggi besar gitu ya. Tapi kan ya negara-negara lain, negara-negara Asia khususnya, dulu juga ada yang lebih kecil dari Indonesia. Iya, Jepang misalkan. Iya kan? Ya Jepang misalnya. Tapi sekarang kan Jepang udah tinggi-tinggi tuh. Nah, itu dia. Pemain polinya aja udah kayak gimana gitu kan. Nah, artinya kan Jepang berhasil, Ji. Jepang berhasil. Dalam penanganan stunting. Nah, Indonesia juga tidak menutup kemungkinan kan begitu. Nah. Jadi kalau ngomongin masalah stunting ini memang banyak sekali variabelnya, Bro. Iya. Apa aja tuh, Ji? Ya banyak sekali, misalnya bahwa pola hidup sehat juga sama, masuk di sana. Lalu juga misalnya soal asupan, soal gizi, kan gitu. Lalu makanan-makanannya juga harus seperti apa. Makanan tambahannya. Lalu ibu dan anak tadi. Ini penting katanya. 2 tahun itu adalah tahun apa disebutnya? Tahun emas. Tahun emas bagi anak. Ini bagaimana nih selama 2 tahun ini betul-betul diberikan asupan yang baik, nutrisi yang baik, gizi yang baik kan begitu. Ini ya harapannya dengan tadi, makanya wajar ketika misalnya berbicara stunting juga penanganan yang sekarang ini nggak lepas dari pesan yang kemarin disampaikan pada Rakerkesda. Apa tuh, Ji? Rakerkesda itu ada intinya bagaimana meningkatkan pelayanan primer kepada masyarakat. Ya kan? Ya salah satunya itu di situ ada Ada 6 pilar transformasi kesehatan yang harus dilakukan. 6 pilar itu diantaranya 1, penguatan layanan primer. Lalu yang kedua layanan rujukan. Yang ketiga sistem ketahanan kesehatan. Lalu yang keempat sistem pembiayaan kesehatan. Lalu yang kelima sumber daya manusianya soal kesehatan. Lalu yang keenam teknologi kesehatan. Ngomongin teknologi kesehatan ini kan ya mungkin ketika berbicara teknologi ini kan kemajuan ya, perkembangan zaman, dan ini harus menjadi pijakan. 6 pilar ini harus menjadi pijakan untuk untuk 5 program prioritas yang akan dilaksanakan. Makanya kick off-nya dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 penanganan stunting di seluruh kabupaten kota. Salah satunya untuk mencapai target itu. Agar turun 14%. Nah, 5 program kesehatan itu apa saja? Nah ini kembali persoalan stunting tadi, peningkatan kesehatan ibu dan anak. Reproduksi. Iya kan reproduksi, ya kan, keluarga berencana di dalamnya kan. Lalu percepatan perbaikan gizi masyarakat. Kan ke sana arahnya ini. Ya, kalau seandainya misalnya gizinya kurang baik, ya tetap stuntingnya kan tidak tertangani kan begitu. Lalu memperbaiki sistem pengendalian penyakit menular maupun tidak menular dan peningkatan gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat sehat serta melaksanakan ketahanan kesehatan masyarakat. Sebetulnya ini udah udah dijabarkan semua. Tinggal sekarang bagaimana sinergi penanganan ini pada implementasi. Pada tahapan sosialisasi. Makanya ketika kick off kemarin juga itu setiap kabupaten kota itu menghadirkan wajib 20 kader posyandu. Berarti ada berapa tuh? Kali 8 kabupaten kota. Ada 160 kader posyandu yang hadir dalam kick off penanganan stunting itu. Nah ini kan Ji, kenapa begitu seriusnya pemerintah Provinsi Banten dalam penanganan stunting. Tadi kan tidak hanya dinas kesehatan tapi lagi ini kan dikeroyok. Nah kenapa sampai semua instansi turun tangan? Nah ternyata stunting ini kan tidak hanya persoalan gizi. Betul. Bahwa ada persoalan gizi, iya. Tetapi ternyata umumnya orang stunting ini adalah karena miskin ekstrim. Sehingga
variabel-variabel yang lain juga harus diatasi gitu loh, Ji. Betul, Tidak hanya ketika sudah stunting baru ditanganin. Betul. Tetapi karena apa ya, orang yang penderita stunting ini umumnya orang yang miskin, sehingga ini juga harus diselesaikan gitu loh, Ji. Iya, artinya kesejahteraannya. Ketika dia misalnya ya artinya kemiskinan ini juga akan berat dia lepas dari stunting. Bagaimana kan, karena untuk memenuhi itu kan dia harus terpenuhi gizi yang cukup. Benar. Lalu juga harus menanamkan pola hidup sehat. Ya dengan ketidakberdayaan tadi agak sulit. Makanya ya itu juga menjadi salah satu poin yang harus segera diatasi kan begitu. Kan nggak baik juga kalau misalkan kita meminta orang atau menghimbau orang untuk para ibu hamil untuk minum susu atau memakan makanan bergizi. Tetapi secara ekonomi dia tidak mampu. Ini kan problem juga, Ji. Betul. Ini kan secara gue bukan tidak mau minum susu, memakan makanan yang bergizi, tapi buat makan aja sulit ini. Nah, ini kan apa ya? Alasan-alasan klise yang sesungguhnya itu juga harus diselesaikan gitu loh, Ji. Tapi ada beberapa ini juga ya, kalau untuk makanya bantuan-bantuan dari beberapa instansi juga kan sudah dilaksanakan. Bagi mereka keluarga yang tadi dianggap kurang mampu, ini juga mendapat tambahan makanan, lalu MPASI ya, MPASI, lalu juga pemberian telur. Pemberian susu dalam jangka waktu sekian bulan, mereka nanti ditambah lagi dari instansi-instansi tertentu, dinas-dinas atau lembaga-lembaga yang menangani stunting. Nah, makanya Ji, Ji ya, makanya sampai hari ini, Ji ya, ujung tombak dari stunting itu sebenarnya, Ji ya, itu sampai hari misal posyandu, Ji. Artinya keberadaan posyandu ini juga sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita wajib bersyukur. Saya juga wajib bersyukur. Karena di tengah-tengah lingkungan saya juga posyandu itu masih aktif, Ji. Betul. Masih aktif. Jadi di situ kan tidak hanya pemberian makanan tambahan, pemberian makanan bergizi, tapi juga pemeriksaan kesehatan juga. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil, anak balita. Nah, ini kan menjadi program yang sederhana tetapi manfaatnya luar biasa, Ji. Posyandu yang dulu kita kedengarannya pasti semacam program yang formalitas gitu loh, Ji. Tetapi ternyata manfaatnya juga sampai hari ini juga tidak bisa dianggap remeh gitu loh, Ji. Nah ini gue dapat info bagus juga nih. Jadi memperkuat penanganan stunting nih, Pemprov Banten melakukan pendekatan multisektor. Yes. Yang tadi ya karena melibatkan berbagai lembaga. Di sini disampaikan juga nih secara terperinci bahwa di Provinsi Banten ini ada 20 OPD yang ikut terlibat untuk mengeroyok persoalan stunting. Dan nggak main-main ini, anggaran yang diturunkannya itu mencapai 739 miliar lebih untuk penanganan stunting ini kan. Jadi dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Kota, APBN, CSR, DAK fisik dan DAK non fisik serta dana lainnya. Ya artinya bahwa penanganan stunting ini memang serius dilaksanakan dan kick off pada 1 Juni sampai dengan 30 Juni itu nanti akan dilihat hasilnya kan. Akan terlihat bagaimana nanti ketika misalnya pada MONEP ya, monitoring dan evaluasi pada menjelang akhir tahun itu akan ketahuan seberapa tingkat penurunan ini yang sedang dikejar. Karena kalau bicara target, kalau pemerintah bicara target kan bicara anggaran. Ya kan, ketika bicara anggaran harus memenuhi target dong. Kan begitu. Upaya apa yang dilakukan? Ya salah satunya ya Dinkes sudah melakukan kemarin kick off dan sudah menyampaikan kepada 1.700 tenaga kesehatan yang hadir pada acara rapat kerja kesehatan daerah. Kan begitu. Oke. Ini luar biasa. Dan mudah-mudahan mudah-mudahan ini berhasil dan harus berhasil karena memang ini sebagai program daerah. Kita sampaikan juga kepada masyarakat karena gini, ini masih ada loh masyarakat yang tidak mau datang ke posyandu. Ketika misalnya ada kegiatan rutin untuk ibu dan anak. Ketika anaknya mau diperiksa
ini masih ada juga yang keberatan. Padahal kan tahapan anak ini mesti menjalani beberapa tahapan, misalnya dia harus imunisasi A, B, C, D, kalau nggak salah sampai dengan berapa kali gitu. Itu berapa kali ya? Saya juga lupa, Ji. Gua lupa ya. Tapi pasti ibu-ibu hafal ya. Bisa 6 kali, 7 kali apa berapa kali kan begitu. Nah, ketika posyandu ini, gua dengar juga nih Pak, kalau posyandu kalau pengen rame harus ada door prize. Kalau ada door prize rame tuh. Atau pemberian makanan tambahan. Biasanya suka datang tuh. Jadi harus diberi stimulus begitu. Stimulus kayak gitu. Jadi bukan diperiksa doang. Iya. Diumumin misalnya di speaker masjid, ibu-ibu sekarang posyandu penimbangan anak. Gua juga begitu, jangan lupa bawa mangkok ya, karena ada pembagian bubur kacang gratis misalnya, kayak gitu-gitu. Jadi mesti seperti itu. Sehingga ya sampai dengan hari ini kesadaran kesehatan ini belum 100%. Kesadaran kesehatan bagi untuk untuk bagaimana anaknya menjadi sehat, bagaimana anaknya terhindar dari stunting, ini terus gencar dilakukan sosialisasi. Dan pesan satunya dari Ibu Ati. Apa tuh, Ji? Ini teman-teman media bantu dinas, bantu pemerintah bagaimana mensosialisasikan pentingnya bagaimana penanganan stunting di Provinsi Banten. Ya, gue sih siap aja gitu kan. Saya juga siap. Gue juga siap, Ji. Karena harapannya kan ya tadi Indonesia Emas tadi, Ji. Tapi kan ada juga tuh sosialisasi yang berbayar, Bro. Nggak nyampe ke kita juga ya. Belum nyampe juga, Ji. Oke, baik. Nah, salah satunya adalah podcast Dinkes Banten ini juga menyampaikan informasi pentingnya penanganan stunting di Banten atas dasar kesadaran masyarakat juga. Artinya dukungan dari masyarakatnya. Jangan kita yang berkuar-kuar terus, tetapi masyarakatnya juga nggak sadar penting menangani stunting. Ini kan juga repot juga gitu kan, nggak kelar-kelar. Oke, mungkin kalau ngomongin terlalu jauh takutnya salah, karena kita hanya menyampaikan informasi yang ada terkait masalah stunting di Banten ternyata masih tinggi. Masih tinggi. Dan mudah-mudahan penanganan stunting di Provinsi Banten bisa mencapai target. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.